Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada sahabat-sahabat Bang Lampung dimanapun Anda berada, saat ini Madatu ya di kediaman dari Ki Slamet, namun Ki Slamet menunggu Ki Slamet kedatangan Ki Slamet karena Ki Slamet ini akan datang ya. Mudah-mudahan Ki Slamet tidak lama lagi akan datang kemari. Saya ingin menceritakan apa yang sudah terjadi ya, biar bisa kita musyawarahkan, karena ancaman-ancaman dari Raimondo, Bung Laga bahwa dia akan menculik spiritual Bang Ray ini sudah terjadi. Bahkan sudah kita lihat yang sudah diculik ya, seperti Raden Sawal, Bek ya, ini sudah diculik sama mereka. Dan kalau seperti ini terus, maka sudah barang tentu ada giliran dan gilirannya. Tapi kita jangan berpatokan kepada apa yang diucapkan mereka. Kita harus berpatokan pada Allah ya. Mudah-mudahan Allah akan melindungi kita. Sambil menunggu Ki Slamet mungkin di sini ya, karena cuacanya juga agak sedikit mendung ya, mungkin Ki Slamet ini sedang berkeliaran di hutan ini, karena kehidupan Ki Slamet ini sama seperti Madatu. Ada yang makan, ada yang bisa kita makan dari hasil hutan-hutan ini. Kalau tidak ada makanan di hutan ini, ya kadang-kadang berpuasa. Itulah. Tapi itulah sejatinya manusia, karena manusia hidup ini ya, kita hanya memang kita membutuhkan yang namanya sandang pangan ya. Tapi kita balik semuanya, itu sudah digariskan oleh Allah. Seperti Madatu saya saat ini ya, Madatu ini tiap harinya mencari madu ya, hanya untuk kebutuhan dari member Bang Ray ini ya. Tapi ya itu akan menjadi ladang pahala bagi Madatu, karena sejatinya manusia kita harus membantu orang lain. Akan bermanfaatlah hidup kita bila kita bisa membantu orang lain. Itu saja. Itu sebenarnya doa yang terbaik di kehidupan kita ini ya, karena ada kehidupan yang abadi yang akan kita nikmati selama-lamanya. Itulah kehidupan di akhirat nanti. Jadi kita jangan terlalu memikirkan kehidupan dunia, karena kalau kita memikirkan kehidupan dunia, maka tidak akan pernah habisnya. Seperti Bung Laga berpendapat lain. Bung Laga hanya memikirkan kenikmatan dunia saja. Dia tergelincir, tapi aku tidak kusalahkan. Tidak kusalahkan apa yang diperbuat oleh Bung Laga, karena memang kita manusia, cobaan yang terberat yang dialami dari Bung Laga ini, dari sisi rumah tangga menjelang sisi kehidupannya, sehingga dia tergelincir ke dunia hitam. Sebenarnya mungkin Mak Datuk pun akan seperti itu, seperti dari ucapan Bung Laga. Apabila cobaan ini diberikan kepada Madatu, itu ucapan Madatu. Tapi sesungguhnya aku bilang tadi, Allah lebih menyayangi dari Bung Laga, sehingga cobaan berat diturunkan pada dirinya. Artinya Allah itu lebih menyayangi dia daripada Madatu. Sejatinya manusia hanya berpatokan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita bisa hidup dari hari ke hari, itu sudah alhamdulillah bagi Madatu. Walaupun tidak dipenuhi dengan materi, biarlah Madatu akan merenungi apa kata-kata dari Bung Laga tentang kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madatu, Iya, apa kabar? baik. Silakan. Terima kasih sudah mau menerima dengan lapang dada. Aku selalu menerima orang Ya.
yang memiliki nilai-nilai kebaikan seperti Bung Laga. Bagaimana Bung Laga? Justru Bung Laga yang menanyakan. Ya. Apakah telah Anda pikirkan Datuk? Wah, dari kata-katamu yang lalu. Iya, baru sekitar 3, 4, 5, 7 jam ini. Oh, begitu Bung Laga. Ini maaf Bung Laga. Sebenarnya aku sudah memikirkan dari kata-katamu. Memang ucapanmu itu ada benarnya juga. Apabila suatu masalah tertimpa pada Madatu, mungkin Madatu akan seperti yang engkau rasakan saat ini. Tapi di satu sisi, Mak Datuk berpendapat Allah itu lebih sayang pada diri Bung Laga daripada Mak Datuk. Karena cobaan Bung Laga lebih berat dari Mak Datuk. Ya. Tumben ya, saya tidak pernah melihat selama ini. Sudah sekitar setengah bulan, hampir 1 bulan ini tidak ada Jarod dengan Wak Kari ya. Kenapa ya? Hei, Jarod dan Wak Kari ini justru kami yang mencarinya. Kami ingin mencarinya karena Jarod itu terluka parah di saat bertarung dengan guru besarku, Turima. Mungkin dia pulang ke dusun, Mak Datuk. Kau pasti mengetahuinya Bung Laga kalau kau buka seperti ini. Ya, saya sekedar menanyakan, Mak Datuk. Sekedar Sudahlah, menanyakan, tidak Bung pernah Laga. kelihatan batang hidung mereka. Kau jangan lempar baju seperti tangan. Aku tahu itu. Kau menyimpan sesuatu Iya. yang sepantasnya aku harus mengetahuinya Bung Laga. Wak Kari itu ngeyel. Jarod itu sombong, yang memang pantas lah untuk dijadikan tumbal-tumbal ilmu kesesatan, ilmu sakti, Mak Datuk. Yang benar saja Bung Laga. Jadi kau kuasai ilmu-ilmu itu Iya. hanya untuk menyenangkan diri pribadimu sendiri. Kau timba ilmu-ilmu kejahatan, memperkuat dirimu, kedijayaanmu, biar mumpuni, biar menghancurkan spiritual. Itu jalan yang tidak benar Bung Laga. Saya belum akan menutup buku diari saya, Mak Datuk, sebelum buku diari itu tertulis bahwa saya telah mampu untuk mengalahkan resi berdebah dan spiritualnya itu. Kau salah Bung Laga. Dan ku ingatkan kepadamu, selama jantungku masih berdetak, nadiku masih berdenyut, aku tidak akan pernah merelakan kau menumpas kebaikan ya yang seperti pernah diajarkan bareng terhadap diri kami. Lebih baik tanggalkan saja kopiahmu itu, tasbih-tasbihmu itu kau tanggalkan saja, tidak usah kau pakai, Mak Datuk. Lebih baik ikut kami akan suguhkan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini belum Anda temui, Mak Datuk. Sesungguhnya kopiah hanyalah hiasan biasa, tapi hatilah yang harus kita canangkan. Itu saja. Walaupun aku tanggalkan kopi aku ini, tapi hatiku masih tetap dalam keimanan. Ku ingatkan kepadamu. Amat sangat menyejukkan hati kata-katamu, Mak Datuk. Amat sangat bijak sekali. Seandainya saya telah menjadi spiritual sepertimu, mungkin amat sangat menyentuh kolbuku. Namun sayang 100.000 kali sayang, Mak Datuk. Bung Laga bukan seperti dulu lagi. Bung Laga saat ini masih menyimpan dendam membara, dendam kesumat yang tidak akan pernah usai tuntas berhenti sampai semua itu bisa terwujudkan dan terlaksanakan, Mak Datuk. Tapi Bung Laga, dendammu membawa bencana orang lain. Dendam pribadimu tapi menghancurkan orang lain yang telah kau kirim saat ini. Yang telah kau kirim saat ini bukanlah orang-orang sembarangan lagi, Bung Laga. Dia akan menghancurkan isi dunia ini. Apa jadinya dunia persilatan kalau hal ini tetap kau lakukan? Saya harus mengakui kehebatanmu, Mak Datuk. Keilmuanmu yang begitu amat sangat tinggi, pusaka-pusaka keramatmu, dan mustika-mustika saktimu. Saya tahu semuanya, Mak Datuk. Jadi bukan berarti saya telah salah pilih lawan, karena saya anggap dirimu adalah lawan sepadan bagi sang penyair berdarah ini, Mak Datuk. Tapi saya minta kepadamu,
Mari sama-sama kita bersatu, satukan kekuatan kita untuk merengkuh dunia, khususnya di Pulau Andalas ini, Madatu. Ku katakan sekali lagi, Bung Laga, tidak, ini tidak akan terjadi. Kalaupun aku mati berkarang tanah, aku siap mati, Bung Laga. Tapi aku tidak mungkin lagi tergelincir ke dunia kejahatan. Dengarkan itu. Memang saya telah terucap tadi, Madatu. Telah saya katakan di saat pertemuan tadi, pertemuan pertama kita. Apa? Dendam Kesumbat ini tidak akan pernah padam dan akan terus menyala-nyala, Madatu, sebelum semuanya tercapai dan terwujudkan. Bagaimana caranya? Halal, haram akan saya hantam, Madatu. Salah besar kau, Jagabaya. Karena dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Masalah akan selesai apabila kita musyawarahkan. Ayo kita musyawarahkan. Kita panggil semua spiritual. Kita ajak Bang Rai. Apa keluhanmu? Ayo kita rangkul. Masih Saya ada telah waktu. berusaha mendatangi si Resi Berdebah itu ya. Namun seringan saya, curhatan saya tidak pernah diperdengarkan sama sekali. Seolah masuk telinga kanan keluar telinga kiri, Madatu. Berarti bukan seperti itu dong sosok pimpinan. Sama saja seperti dirimu, dibiarkan terabaikan di hutan belantara seperti ini tanpa mau melihat dunia luar, Madatu. Kau salah, Bung Laga. Kau salah. Bang Rai itu menguji kita, menguji kekuatan iman kita. Sampai di mana kekuatan Mak Datuk, kekuatan Bung Laga, kekuatan dari keislaman. Dia tidak membiarkan. Mak Datuk, ini bukan orang sekolah SD, SMP, SMA yang harus ada etanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional, Mak Datuk. Ini ujian hidup. Bagaimana sosok pimpinan tauladan seperti dia tidak ada sama sekali memperhatikan anak buahnya, saudara-saudaranya, Mak Datuk. Cukup Bang. Kau jangan berucap terlalu keras di sini. Nanti salah-salah monyet di sini berkeliaran. Ada suara apa ini? Saya akan terus meneror spiritualnya Resi Berdebah itu sampai mereka mau bertekuk lutut bersimpuh di hadapan Bung Laga ini. Dan dari saat ini aku tidak akan pernah izinkan apa yang ingin kau lakukan. Kalaupun kita dulu bersahabat, bisa jadi lawan. Teman memang bisa jadi lawan. Itu suatu pepatah. Setan abang telah kami bujuk rayu ikut kami. Prabu yang begitu beringas dan ganasnya ikut kami, Madatu. Jadi mereka saat ini amat sangat nikmat sekali merasakan kenyamanan, ketentraman dan kehidupan yang lebih mapan. Ya, karena mereka hanya memikirkan dari satu sisi. Tapi Madatu tidak memikirkan dari satu sisi. Ada sisi lain dalam kehidupan ini yang harus kita taati. Sepertinya Anda tidak menerima kedatangan saya, Madatu. Seolah-olah Anda menantang saya untuk duel sengit. Harus ada pertempuran berdarah di sini, Madatu. Padahal tujuan saya tidak seperti itu, Madatu. Sudahlah. Kalau kata-katamu masih seperti itu hanya bahasa biasa. Kau sengaja ingin menantangku. Aku yakin kau ingin melumpuhkanmu sesuai dengan ucapan-ucapan apa yang pernah kau ucapkan tadi. Kau ingin meneparkan dari spiritual. Sama. Saya telah berjanji, Madatu, telah berikrar, ya. Selama hembusan napas saya belum berakhir, selama berkalang tanah, dan selama akhir hayat di kandung badan, dendam-dendam membara akan terus menyala-nyala, Madatu. Saya akan datangi satu persatu spiritual Resi Berdebah itu sampai mereka mau ikut kami. Kalau tidak mau, ya, ingat dan camkan ini. Bisa jadi keluarga mereka akan kami culik, kami ringkus, kami sekap, atau bisa kami bunuh. Bung Laga, kau masih ingat syair-syair orang dulu ya? Orang sebelum kita. Apa itu, Madatu? Kemumu di dalam semak, jatuh melayang seleranya. Meskipun ilmumu setinggi tegak,
tidak menghadap Allah tidak ada gunanya, Bung Laga. Iya, Maka saya tahu Madatu. Ada juga Madatu sebuah pantun amat sangat menyentuh, tapi bukan untuk saya, mungkin untuk dirimu. Ya. coba silakan. Yun ayun Siti Aisyah, mandi di kolam rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapatkan siksa Madatu. Nah, kau bisa berkata seperti itu. Iya, saya juga bisa berkata-kata. Kalau kau bisa berkata seperti itu, kenapa tidak kau ikutilah? Jangan syair-syair yang membawa bencana yang harus kau hafal-hafalkan. Bung Laga, Madatu, masih ada kesempatan kau untuk berbuat baik di dunia mungkin ini. sang pendosa ini amat sangat besar kesalahan dan dosa-dosanya Madatu. Ya. Sebagai insan manusia, saya juga berpikir Madatu, ya. Doakan saja. Entah tahun ini, entah tahun depan ya. Mungkin suatu saat nanti akan indah pada waktunya. Saya insya Allah bertobat, tapi bukan untuk saat ini Madatu. Bukan untuk Setelah saat ini. sebertual kau habisi, itu menurutmu? Kalau mereka masih ngeyel, masih keras kepala, masih ngotot dengan pendiriannya, apa boleh buat? Bung Laga, saat ini, detik ini juga, Mak Datu tetap bersegegah dengan apa tujuan dari Mak Datu. Tidak akan terpengaruh sesuil pun dari ucapanmu. Kalaupun ajal menjemput, Mak Datu siap. Sepertinya Anda akan menjajal kemampuan saya, Mak Datu. Boleh, akan saya jabani. Oh, sebetulnya aku tidak ingin suatu pertempuran, tapi karena engkau yang meminta pertempuran, ya, aku siap, Bung Laga. Dan saya paling antipati lari dari medan peperangan, Mak Datu. Baiklah, ya. Saya minta kepadamu, keluarkan seluruh kemampuan kanuraganmu, Mak Datu. Baik. Dan saya pun sama, akan mengeluarkan seluruh kemampuan saya. Siapakah yang bermandikan darah, tepar, tumbang, ataupun sekarat di gubuk reot punya selamat ini? Baik, kalau memang itu penyelesaian dari permasalahan kita, aku akan hadapi. Kalau nanti aku mati di sini, ada satu permintaanku kepadamu. Apa permintaanmu, Mak Datu? Kuburkan aku di sini. Ya, memang telah saya siapkan kain kapan terbaru untukmu, Mak Datu. Kain kapan itu akan membungkusmu orang-orang munafik, orang-orang yang tidak punya harga diri, dan orang-orang yang telah terabaikan, Mak Datu. Kau sangat kejam. Pamilah, ha? Dengan para sastra idolamu itu, Mak Datu. Baiklah, Saya takut mereka akan menangis, Mak Datu. Baik, sahabat-sahabat, Bang Ray Lampung dimanapun Anda berada, di sini Mak Datu ingin membela kebenaran, membasmi kejahatan. Apa yang dilakukan dari Bung Laga saat ini sudah tidak karuan lagi, sudah merajalela. Dunia persilakan akan kacau apabila ini masih berlanjut. Doa kalianlah yang akan membantu Mak Datu. Apakah Mak Datu akan mati saat ini? Maka tolong doakan yang terbaik buat Mak Datu. Baik, Bung Laga. Sudah pamitnya. Memang, kalau memang itu yang akan terjadi, hanya pertumpahan darah di antara kita, maka aku siap melayanimu. Pun sebaliknya, saya punya permintaan denganmu, Mak Datu. Apa itu? Kalau Bung Laga tewas saat ini dengan ilmu, ya, tolong hantarkan Bung Laga, karena Bung Laga masih punya sanak saudara satu lagi, ya. Hantarkan kepada beliau, dan jangan sampai ada tuntut-menuntut dari saudara Bung Laga itu. Kuburkan selayaknya orang-orang muslim, Mak Datu. Baik, Bung Laga, kalau itu permintaanmu. Allah. Allah.
Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah. 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 Allah Akbar. Wahai Sang Hyang Jaga Dewa Batara, Satukan kekuatan alam, basmi suatu kejahatan. Jangan biarkan kejahatan merajalela dergah balik di muka bumi. satu marah satu mati. Jalma marah jalma mati. Allahu Akbar. Setan marah setan mati. Allah. Guna marah guna mati. Allahu Akbar. Aku bersimpuh atas izinmu Allah. Ya Allah, ya Tuhan Rabbi, lindungi aku. Allahu Akbar. Cukup Mulaga. Luar biasa Kirwanu Datuk. Pertarungan ini tidak akan pernah selesai. Aku tahu tidak akan pernah selesai. Allah, percuma saja kita bertarung. Tidak ada gunanya kita selesaikan pertarungan ini. Namun tidak pernah akan saya hentikan untuk mengajakmu ikut dan bergabung dengan kami, Madam. Dan aku pastikan bahwa aku tidak akan pernah untuk bergabung kepada dirimu. Dan engkau, aku pastikan juga kau tidak akan pernah untuk menumbangkan semua sepertua. Kalau begitu, ya, buka matamu lebar-lebar, ya, buka telingamu melebar-lebar, Baik, dan apa? saksikanlah rekan-rekanmu akan kami culik satu persatu agar kekuatan Resi Berdebah tidak akan sekokoh omongannya yang amat sangat tinggi, begitu melambungnya itu. Dan akan semua ini, apa yang terjadi saat ini, akan kumusyawarahkan kepada Bang Ray. Atas apa perbuatanmu saat ini, kau harus menanggung semuanya. Karena ucapan dari bibirmu yang keluar dari hati busukmu itu ingin membunuh semua sepertua. Ini tidak akan pernah kami biarkan. Sekali lagi Madatu, jangan sampai pusaka-pusakamu, mustika-mustikamu yang begitu dahsyatnya jatuh ke pendekar berwatak jahat, Madatu. Apa maksudmu dari kata-kata itu? Apakah mungkin ada ingin mencuri pusaka-pusaka itu? Mungkin tidak akan ada, karena begitu luar biasanya mustika dan pusaka keramatmu, ya. Tapi kalau ada noda sedikit saja, ada celah sedikit saja, maka hilang, lenyap, dan raib bak di tangan bumi, senjata, dan Cukup Mulaga. Cukup dengan kata-katamu. Seolah-olah kau ini merencanakan sesuatu. Anda kenal dengan Abu Nawas Negeri 1001 Malam yang begitu licik dan jahatnya? Dia gunakan otaknya, bukan otot-otot yang keperkasaannya bisa menghancurkannya dia sendiri. Sama seperti Raimondo. Raimondo saya datang kemari, tugasnya hanya untuk membunuh Bari Lampung. Saya yang akan menguasai harta bendanya, baik perkebunan sawitnya,
baik rumah-rumah mewahnya, baik perladang dan persawahnya. Namun sayang, 1000 kali sayang, Raimondo terlalu gegabah dan ceroboh, sehingga dia bukan main otak, tapi main otot. Dungu, tolol dia. Berdebah! Kau bejat sekali, Bung Laga. Memang harusnya kau mati hilang dari muka bumi ini. Tidak baik orang sepertimu, tidak pantas orang sepertimu masih berada di muka bumi ini. Bung Laga. Berarti Anda tidak menerima kedatangan saudaramu ini, Madatu. Lebih baik kau pergi, Bung Laga. Pergilah dari sini. Saudaramu ini begitu merindukan, begitu mengangeni, begitu menyayangimu, Madatu. Bukan itu cara kau bersahabat. Lama tak bersua, lama tak tegahan, tapi saya diusir, didepak secara menyakitkan, Madatu. Baiklah, Madatu. Saya akan pergi dari sini. Pergilah, Bung Laga. Tapi ingatlah, pada saatnya nanti saya akan datangi kembali, Madatu. Bukan hanya Anda, tapi berikut Mat Ompong Ki Selamat yang berbajukan Petruk itu. Bung Laga, aku tunggu tantangan kali. Aku tunggu tantanganmu. Siap saja, jaga keluarga mereka. Hati-hati, jangan sampai ada noda dan celah sedikit pun. Memang otakmu terlalu bejat. Pergilah dari sini. Iya, saya pergi. Baiklah sahabat-sahabat, itulah yang terjadi. Memang sepak terjang dari Bung Laga ini ingin menguasai dunia begitu besarnya, sehingga semua spiritual akan dihabisi. Tidak menutup kemungkinan Mak Datuk pun akan mati di tangan mereka. Tapi Mak Datuk tidak berkecil hati. Selama dunia ini masih berputar, selama nadi masih berdenyut, jantung masih berdetak, arloji masih berputar, maka Mak Datuk siap untuk melawan kejahatan. Kalau memang nanti Mak Datuk, kau dengar itu, kalau nanti Mak Datuk meninggal, maka aku mohon berikan doa yang terbaik buat Mak Datuk, asal agar Mak Datuk nanti mati dalam kebaikan. Itu saja mungkin doa dari Mak Datuk. Mudah-mudahan Scrabble bisa mendoakan Mak Datuk agar selalu dalam kebaikan. Karena ujian Mak Datuk saat ini begitu beratnya, karena Mak Datuk melawan dari sahabat Mak Datuk sendiri. Tapi itu suatu ujian, karena tidak ada kehidupan tanpa ujian. Itulah nyata di kehidupan kita ini. Akan ada kehidupan, maka akan ada ujian. Tapi ada masalah, tentu ada juga cara bagaimana menyikapi masalah tersebut. Itulah yang Mak Datuk inginkan saat ini. Akan lebih baik tidak setetes darah pun keluar, permasalahan selesai. Jangan sampai kita mati tapi permasalahan tidak pernah selesai. Mungkin itu saja yang bisa Mak Datuk sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, Bangla Lampung dimanapun Anda berada. Sekali lagi mohon doanya ya dari Scrabble semua untuk Mak Datuk dalam membasmi kezaliman di muka bumi ini. Selalu tegakkan sholat dan perbanyak selawat. Tak henti-hentinya Mak Datuk mengucapkan kepada sahabat-sahabat semua, selalu tegakkan sholat dan berbanyaklah selawat. Karena sholat dan berselawatlah yang akan memimpin kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang Mak Datuk sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.